Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan untuk pelajaran PKN kelas 11 tentang pelanggaran hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Pelanggaran hak asasi manusia adalah perbuatan yang melalaikan kewajiban yang sifatnya asasi, harus dilakukan terhadap orang lain. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Menurut pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Dasar nomor 39 tahun 1999, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, ataupun mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Penyebab terjadinya hak asasi manusia atau pelanggaran hak asasi manusia ada dua faktor, baik faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal contohnya sifat egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Contoh lain, tidak ada kesadaran tentang hak asasi manusia. Yang lain, diskriminasi, kurangnya sikap toleransi, ataupun tidak menghormati harkat dan martabat orang lain atau manusia. Ini faktor internal. Kemudian faktor eksternal, contohnya ketidaktegasan hukum dan aparatnya. Contoh lain yang kedua, kesenjangan ekonomi, kurangnya sosialisasi tentang hak asasi manusia, penyalahgunaan teknologi, ataupun yang lain misalnya struktur politik dan sosial yang membuat terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Ini faktor eksternal dan internal beserta contohnya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. Jenis pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan pasal 7 dan 9 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, yakni satu diantaranya adalah kejahatan genosida, perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh ataupun sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan juga kelompok agama. Ini yang termasuk kejahatan yang pertama, yaitu kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang kedua, perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan
secara langsung terhadap penduduk kecil atau penduduk sipil. Kemudian kasus pelanggaran hak asasi manusia di dalam perspektif Pancasila. Dalam realita kehidupan bangsa ini masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, baik dilakukan oleh warga negara terhadap warga negara ataupun terhadap negara itu sendiri. Warga negaranya itu sendiri, contohnya penyimpangan nilai-nilai yang termasuk pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya kasus Tanjung Priok tahun 1984, kasus Trisakti dan Semanggi, kerusuhan Timur Timur pasca jejak pendapat tahun 1999, daerah operasi militer, baik yang pertama ataupun yang kedua yang di Aceh. Nah, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka sikap bangsa Indonesia terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, jadi sikap bangsa Indonesia terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sikap bangsa Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia diwujudkan di dalam berbagai bentuk, antara lain mengutuk, mendukung upaya lembaga yang berwenang untuk menindak secara tegas pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Yang lain, mendukung dan berpartisipasi di dalam setiap upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Kemudian, mendukung upaya terwujudnya restitusi, konfirmasi, dan rehabilitasi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Demikian di dalam pertemuan ini kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.